Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lista Hamidah dari MBS 6B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Peran penganggaran dan perencanaan dalam perencanaan dan pengendalian. Di sini ada pengertian penganggaran, yaitu merupakan metode untuk menerjemahkan tujuan dan strategi organisasi ke dalam bentuk operasional. Pengendalian atau kontrol adalah proses pendekatan standar memperoleh umpan balik mengenai kinerja yang sesungguhnya dan melakukan koreksi apabila kinerja yang sesungguhnya menyimpang dari rencana. Anggaran dapat digunakan untuk membandingkan hasil sesungguhnya dengan hasil yang direncanakan. Berikutnya ada beberapa jenis anggaran. Yang pertama, anggaran induk atau master budget. Anggaran induk adalah sebuah rencana keuangan komprehensif selama 1 tahun yang terdiri atas anggaran berbagai departemen dan aktivitas. Anggaran induk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Yang pertama, anggaran operasional terdiri atas anggaran aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam rangka memperoleh keuntungan, misalnya penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil akhir anggaran operasional adalah laporan laba rugi dianggarkan atau proforma. Yang kedua, anggaran keuangan. Meliputi anggaran arus kas masuk dan arus kas keluar dan posisi keuangan. Rencana arus kas masuk dan arus kas keluar diperinci dalam anggaran kas. Dan jenis yang kedua yaitu anggaran berkelanjutan. Dalam anggaran berkelanjutan, setelah anggaran 1 bulan dicarialisasi, anggaran 1 bulan di masa datang ditambahkan sehingga perusahaan selalu memiliki anggaran dengan cakupan 12 bulan. Anggaran berkelanjutan menuntut manajer untuk selalu melakukan perencanaan di muka. Suatu organisasi biasanya menyiapkan anggaran tahun yang akan datang sekitar 4 atau 5 bulan sebelum tahun anggaran dimulai. Yang ketiga, anggaran yang selalu diperbarui. Anggaran ini hampir sama dengan anggaran berkelanjutan. Tujuan anggaran ini untuk perusahaan selalu memiliki anggaran selama 12 bulan, melainkan untuk memperbarui anggaran induk setiap bulan saat diperoleh informasi baru. Berikutnya, fungsi anggaran. Peranan anggaran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk yang telah ditetapkan. Keterkaitan perencanaan, operasi, dan pengendalian ada 6. Yang pertama, perencanaan, yaitu rencana strategis. Yang kedua, tujuan jangka panjang. Yang ketiga, tujuan jangka pendek. Yang keempat, anggaran. Yang kelima, operasi atau produksi, penjualan, dan pelayanan. Yang keenam, pengendalian, yaitu membandingkan hasil sesungguhnya dengan hasil yang direncanakan. Berikutnya, penyusunan anggaran operasional. Yang pertama, anggaran penjualan. Anggaran penjualan atau sales budget adalah proyeksi yang menunjukkan perkiraan penjualan setiap produknya dalam unit dan rupiah. Pada perusahaan yang memproduksi beberapa jenis produk, perkiraan penjualan harus dibuat untuk setiap harinya. Yang kedua, anggaran produksi. Anggaran produksi menunjukkan jumlah unit,
yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Untuk menghitung jumlah unit yang akan diproduksi, harus diketahui unit penjualan maupun unit persediaan akhir yang diinginkan. Yang ketiga, anggaran pembelian bahan baku, yaitu anggaran pembelian bahan baku atau materials purchase budget, merupakan salah satu anggaran yang perlu disusun lebih dahulu mengingat bahan sudah tersedia ketika diperlukan. Oleh karena itu, kuantitas bahan yang akan dibeli dan jadwal pengiriman perlu ditentukan di awal. Yang keempat, anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran ini menunjukkan jumlah jam kerja langsung yang dibutuhkan dan biayanya untuk jumlah unit yang dianggarkan akan diproduksi, seperti halnya bahan baku. Penggunaan tenaga kerja langsung ditentukan berdasarkan hubungan teknis antara tenaga kerja dan output. Tenaga kerja tidak langsung akan dimasukkan ke dalam overhead. Yang keenam, anggaran overhead, yaitu anggaran ini menunjukkan perkiraan semua biaya unsur produksi yang bersifat tidak langsung pada unsur overhead ini tidak dapat hubungan input sampai output yang mudah diidentifikasi. Biaya overhead terdiri atas dua jenis, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Yang keenam, anggaran persediaan akhir barang jadi. Anggaran ini memberikan informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran neraca. Informasi tersebut juga akan menjadi input yang penting dalam penyusunan anggaran harga pokok penjualan. Yang ketujuh, anggaran harga pokok penjualan. Anggaran ini digunakan sebagai input dalam menyusun anggaran laporan laba rugi. Yang kedelapan, anggaran biaya pemasaran. Anggaran ini menunjukkan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas penjualan dan distribusi. Unsur biaya pemasaran seperti komisi penjualan, biaya transportasi, dan perlengkapan akan berubah jumlahnya mengikuti aktivitas penjualan. Yang kesembilan, anggaran biaya riset dan pengembangan. Bagian ini bertanggung jawab terhadap pengembangan produk dan proses baru. Pengeluaran bagian tersebut untuk tahun yang akan datang diestimasi dan disajikan dalam anggaran biaya riset dan pengembangan. Berikutnya yang ke-10, anggaran biaya administrasi. Anggaran ini mencakup taksiran pengeluaran total oleh perusahaan, sama seperti anggaran biaya riset dan pengembangan, serta biaya pemasaran. Terkait dengan penjualan, sebagian besar biaya administrasi bersifat tetap. Biaya tersebut meliputi gaji staf, depresiasi, biaya gedung dan peralatan kantor pusat, honor layanan hukum, dan lain-lain. Yang ke-11, anggaran laporan laba rugi. Anggaran laba rugi adalah sebuah rencana. Ini berfungsi sebagai panduan yang menetapkan batas pengeluaran untuk sebagai pengeluaran di masa depan. Anggaran juga menetapkan target penjualan untuk menghasilkan pendapatannya yang cukup untuk mendukung pengeluaran untuk periode waktu tertentu. Berikut penyusunan anggaran keuangan. Yang pertama, anggaran kas. Anggaran kas atau cash budget adalah rencana terperinci yang menunjukkan pemikiran sumber dan penggunaan kas. Anggaran kas memiliki 4
bagian utama, yaitu jumlah kas yang tersedia, pengeluaran kas, kelebihan dan kekurangan kas, pendanaan saldo kas. Yang kedua, anggaran neraca. Anggaran neraca disusun berdasarkan informasi yang dimuat dalam posisi keuangan tahun sebelumnya dan anggaran lain dalam anggaran induk. Yang ketiga, anggaran laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan perubahan kas dan setara kas atau investasi jangka pendek yang sangat liquid dan dalam satu periode. Penerimaan dan pengeluaran kas dalam laporan arus kas dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Berikutnya, anggaran fleksibel untuk perencanaan dan pengendalian. Anggaran merupakan alat yang berguna untuk pengendalian, untuk dapat digunakan dalam evaluasi kinerja. Ada dua hal yang harus dipertimbangkan. Pertama adalah menentukan berapa jumlah anggaran yang akan dibandingkan dengan hasil sesungguhnya. Pertimbangan kedua yaitu menyangkut dampak anggaran terhadap perilaku manusia. Anggaran statis. Anggaran induk disusun berdasarkan tingkat aktivitas tertentu sehingga bersifat statis. Pendapatan dan biaya yang disusun untuk anggaran statis tergantung pada tingkat aktivitas, jarang sama dengan aktivitas sesungguhnya, sehingga anggaran tersebut tidak banyak berguna dalam pembuatan laporan kinerja. Dan seterusnya, anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel dapat digunakan untuk pengendalian karena dapat menghitung jumlah biaya yang seharusnya terjadi pada tingkat aktivitas sesungguhnya. Anggaran fleksibel kadang juga disebut sebagai anggaran variabel atau variabel budget. Anggaran digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dan keefektivitasan perusahaan. Efisiensi dicapai jika proses bisnis dilakukan dengan cara yang baik, yaitu dengan sedikit atau tanpa pemborosan. Selanjutnya, dimensi perilaku penganggaran. Anggaran dapat memengaruhi perilaku secara positif atau negatif, tergantung pada bagaimana anggaran digunakan. Perilaku positif terjadi apabila tujuan individu manajer selaras dengan tujuan organisasi dan manajer memiliki dorongan untuk mencapainya. Administrasi anggaran yang tidak tepat dapat menimbulkan reaksi manajer yang negatif. Perilaku negatif manajer dapat termanifesta dalam beberapa cara yang dapat diimplikasi pada tidak dicapainya tujuan organisasi. Selanjutnya, karakteristik sistem penganggaran yang baik, yaitu umpan balik mengenai kinerja yang sering. Yang kedua, insentif keuangan dan non-keuangan. Yang ketiga, penganggaran partisipatif. Yang keempat, standar realistis. Yang kelima, keterkendalian biaya. Yang keenam, banyak ukuran kinerja. Dan kesimpulan penjelasan saya ialah perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan, dan pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukan apakah yang sebenarnya telah terjadi, dan membandingkan dengan hasil yang direncanakan sebelumnya.
Dalam organisasi dan perusahaan, anggaran sangat dibutuhkan sebagai alat untuk pengawasan dan pengendalian dan juga untuk efisiensi dan efektivitas dana suatu organisasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.